Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan siang hari ini, di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tausiah kami lewat kamar Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Karangidang, Kecamatan Karanganyar ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya pada saat dimana kita besok pada hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar selama 1000 tahun, yang pada saat itu semua manusia dikumpulkan dari mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, sehingga karena jarak antara matahari dengan kepala manusia hanya bisiprin, hanya 1 jengkal saja. Oleh karenanya manusia sama berdesak-desakan, keringat ada yang sampai kedua mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada sampai ke pusar, tergantung amal perbuatan kita di dunia ini. Pada saat itu semua manusia sama minta tolong. Idhabu ila abikum, coba kamu datang kepada bapakmu untuk minta syafaat. Yang satu bertanya, kamu ini dari mana? Saya dari Indonesia, ingin minta syafaat. Ayo kita minta kepada Nabi Adam. Akhirnya orang berbondong-bondong, berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam. Di sana beliau matur berkata, ya Abal Basri isfa'lana. Kata orang tersebut yang mendatangi Nabi Adam berkata, yang mewakili teman-temannya, wahai Nabi Adam, isfa'lana, berikan syafaat kepada kami. Kata Nabi Adam, kamu tuh orang mana? Saya orang Indonesia, saya orang Karanganyar, saya orang Purbalingga, jauh-jauh ingin minta syafaat. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan syafaat. Idhabu ila Musa, coba kamu datang ke Nabi Musa, karena saya tidak dapat memberi syafaat. Sebab qad inni ukhrijtu minal jannati bi khati'atin, sebab saya dikeluarkan dari surga. Qad inni temen satune ingsun iku ukhrijtu den toaken sapa ingsun minal jannati saking surga bi khati'atin, sebab nglakokaken keluputan. Sebab aku ke detokaken sekang surga, sebab dene aku tahu khilaf, aku tahu luput, kon aja memetik buah khuldi, tetapi jalaran menjadi sebab dan musababnya kita semua diturunkan di muka bumi ini. Akhirnya saya memetik buah khuldi itu, sehingga saya dikeluarkan dari surga. Coba idhabu ila Musa, kamu minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun jawab, saya tidak bisa memberikan pertolongan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya di antara para nabi dan rasul yang jumlahnya 25 yang wajib kita ketahui, semuanya sudah dimintai syafaat. Karena apa? Karena rasul tidak pernah menggunakan doa pamungkas, wa inni tabaktu yaumal qiyamati. Saya tidak pernah menggunakan doa pamungkas sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, tetapi saya menyimpan doa ini yaumal qiyamah, di saat pada hari kiamat.
Akhirnya semua orang itu berbondong-bondong menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana. Berilah syafaat kepada umatku, berilah syafaat kepada umatku. Oleh karenanya kita sebagai umatnya, kita telah berhutang budi. Beliau Rasul memperjuangkan agama Islam dengan penuh penderitaan, dengan penuh tantangan. Kita sebagai umatnya, orang yang jauh dengan Arab Saudi, orang yang jauh dengan Rasulullah, tidak menjumpai dengan Rasulullah, tidak berjumpa dengan para sahabat, tetapi kita mencintai Rasul, kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang harus kita pelihara dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhlak beliau Rasul adalah mempunyai kerendahan hati. Rendah hati adalah akhlak para nabi, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran surat Al-An'am dikatakan, Qul la aqulu lakum indi ghazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Kul, katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu la aqulu lakum, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Kata Rasul, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya tidak mengikuti apa yang saya lakukan, kata Rasul, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Rasul, baik ucapan, kaul, baik fi'lun, perbuatan, baik diamnya Rasul, adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya itu, kita berbahagia sebagai umatnya, dipilih di antara jutaan manusia, bahkan miliaran manusia, bahkan triliunan manusia. Kita dipilih menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersyukur. Itu semua adalah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ayat berikutnya, Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya, mestinya ini berbeda. Inilah kerendahan Rasul. Inilah akhlak beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau langsung, tidak aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Maka dari itu kita harus bisa membedakan antara hak dan yang batil. Tetapi di zaman sekarang ini sulit membedakan antara yang hak dengan yang hak, antara yang hoak, antara yang bohong dengan yang benar-benar. Karena itu di zaman akhir ini kita sering diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang itu semua adalah merupakan teguran. Kita harus lebih mendekatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara zaman yang sudah akhir ini, kita harus memperbanyak istighfar, kita harus memperbanyak taubat, kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai-sampai afala tatafakkarun. Maka apakah kamu tidak memikirkan, apakah kamu tidak berpikir bahwa tentunya orang yang memahami dengan yang tidak memahami itu pasti berbeda. Orang yang mengikuti Rasulullah dengan orang yang mengingkari Rasulullah pastinya berbeda.
Lalu di ayat lain dikatakan, wala aqulu lakum inni wazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Ini dikatakan dalam surat Hud, ya, dalam surat Hud, dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Inilah kerendahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Walaupun beliau meminta apa saja yang beliau kehendaki, Allah pasti mengabulkan. Tetapi beliau tidak ingin bahwa ada satu riwayat yang namanya Sa'labah pada saat itu. Sa'labah itu penggembala kambing yang hidupnya sederhana, tidak kaya. Tetapi pada suatu saat beliau tekun ibadah. Beliau berjamaah di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti wirid-wirid dan selalu mengikuti doa-doa dan zikir. Tetapi suatu saat Sa'labah wiridannya bukan Allahumma antas salam, tetapi Allahumma lantas jalan. Ketika itu ditegur, wahai Sa'labah, mengapa engkau setelah sholat tidak zikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah dan merenung kepada Allah? Beliau Sa'labah menjawab, ya Rasulullah, ya Habibullah, bagaimana saya bisa berzikir dengan tekun? Bagaimana saya bisa merenung keagungan Allah dengan khusyuk? Sedangkan pada saat saya sholat, istri saya tidak pakai pakaian. Nanti saya keburu-buru untuk gantian dengan istri saya. Pada saat istri saya sholat, maka gantian saya yang tidak pakai pakaian. Oleh karenanya itu ya Rasul, doakan agar saya menjadi orang yang kaya raya, yang melimpah ruah hartanya. Kata Rasul, ya Sa'labah, sedikit yang kamu syukuri jauh lebih manfaat daripada yang banyak kamu tidak dapat mensyukuri. Tetapi pada saat itu Sa'labah minta saja didoakan untuk menjadi orang kaya. Akhirnya Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah berikan rizki yang banyak kepada Sa'labah. Setelah doanya Rasul itu langsung terjawab. Beda dengan doanya kita semua. Kalau kita itu sudah berdoa berkali-kali tidak terjawab oleh Allah, tetapi pada Rasul, pada saat Rasul berdoa langsung dikabulkan. Begitu Sa'labah didoakan oleh Rasulullah SAW, kambing yang beliau pelihara, yang beliau ternak kambing, itu akhirnya beranak semuanya. Beranak sampai kembar-kembar, sampai banyak sekali. Akhirnya yang biasa Sa'labah sholat jamaah 5 waktu, akhirnya hanya 4 waktu. Hari berikutnya hanya 3 waktu. Hari berikutnya hanya 2 waktu. Hari berikutnya jamaah hanya 1 waktu subuh saja. Hari berikutnya akhirnya tidak berjamaah. Akhirnya ditanyakan, ini Sa'labah kena apa? Tidak bersolat berjamaah. Oh, beliau sudah sibuk dengan hewan ternaknya. Akhirnya turun ayat yang mengatakan untuk memungut zakat, ya, untuk meminta zakat. Tetapi pada saat itu Sa'labah membangkang. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Setelah mendoakan, mendengar, waihaka Sa'labah, celaka kamu Sa'labah. Ketika itu dilaporkan oleh sahabat Rasul kepada Sa'labah, Rasul beliau berkata begini-begini. Akhirnya Sa'labah ketakutan memberikan zakat. Kata Rasul, sudah ditutup zakatnya.
Akhirnya zakat itu diberikan, sedekah itu diberikan kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menjawab, kalau Rasul saja menolak, bagaimana saya bisa menerima zakatnya kamu? Akhirnya diberikan kepada sahabat Umar. Sahabat Umar pun tidak bisa menerima. Nah, inilah sabda Rasulullah SAW, akhlak beliau punya kerendahan hati. Karena itu dikatakan di surat Al-Kahfi, Kul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, Kul innama ana basarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Mithlukum, ya seperti kamu. Tetapi yuha ilayya, bedanya saya itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh itu amal yang seperti apa? Apakah hanya kita sujud di tengah masjid saja? Itu tidak cukup. Apakah kita hanya bantu? Apakah kita hanya membaca Al-Quran saja? Itu juga belum cukup. Tetapi di sisi lain, di samping kita meningkatkan amal makhbah kita, ibadah kita kepada Allah, kita jangan lupa ibadah-ibadah sosial kita harus kita tingkatkan. Apalah artinya kita rajin sholat, kita rajin jamaah, sementara di kanan kiri kita banyak orang yang menjerit kelaparan, banyak orang yang menjerit tidak bisa makan. Apalagi di tengah-tengah kita sebagai bangsa sedang diuji dengan ujian yang sangat berat yang namanya wabah COVID-19, yang mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berakhir sehingga kita dapat beribadah dengan tenang. Orang semuanya sekarang dihantui dengan namanya penyakit virus corona. Tetapi kita harus jangan takut ya. Tetapi kita harus meningkatkan waspada. Kita tingkatkan kebersihan kita. Kita mau masuk ke rumah, kita mau apapun, jangan lupa kita harus bercuci tangan dengan sabun. Karena itu semua kitab-kitab fikih di faslun yang pertama itu mengajarkan bab toharoh, artinya kita harus kembali kepada kebersihan kita. Kita ikuti pemerintah, apa kita ikuti aturan-aturan pemerintah, dan juga kita sebagai muslim kita harus tingkatkan kebersihan kita. Falyakmal amalan sholihan, hendaknya kita beramal yang soleh. Setelah kita amal yang soleh, wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kita menyekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi bab akhlak Rasulullah SAW yang kedua. Yang ketiga adalah pemalu. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.